Gelombang kritik terhadap elit politik terus berlanjut setelah Ahmad Syahroni resmi dinonaktifkan oleh Nasdem setelah ucapannya dinilai merendahkan rakyat. Salsa Erwina Hutagulung, sosok diaspora yang sebelumnya keras menekan Syahroni, kini mengalihkan sorotannya ke PDIP. Ia menilai partai tersebut terlalu lambat dan pasif dalam menyikapi kadernya Deddy Sitorus yang sempat melontarkan pernyataan kontroversi. Publik masih mengingat bagaimana Deddy Sitorus menyebut tunjangan rumah DPR sebesar 50 juta rupiah sebagai hal wajar. Bahkan menolak perbandingan gaji anggota DPR dengan rakyat yang ia sebut sebagai rakyat jelata. Bagi Salsa, ucapan itu jelas melukai hati masyarakat karena terkesan merendahkan rakyat kecil yang justru menopang keberadaan para wakilnya di parlemen. Salsa mendesak PDIP agar mencontoh langkah partai lain yang berani menonaktifkan kader arogan, bahkan menuntut tindakan lebih tegas berupa pemecatan total. Ia menilai alasan Deddy Sitorus yang menyebut pernyataannya dipotong buzzer tidak mengurangi substansi ucapan yang sudah terlanjur menyinggung masyarakat luas. Salsa menegaskan PDIP harus menunjukkan kualitas respon dengan langkah lugas, jelas, dan transparan, bukan normatif yang menimbulkan tanda tanya. Menurutnya, kader yang merendahkan rakyat tidak pantas lagi berada di parlemen ataupun partai politik. Kini sorotan publik tertuju ke PDIP. Apakah berani mengambil keputusan keras terhadap Deddy Sitorus atau tetap membiarkannya bertahan meski kepercayaan masyarakat kian terkikis? PDI Perjuangan, hari ini kita udah melihat beberapa anggota yang pernah berlaku arogan dan menyakiti masyarakat sudah dinonaktifkan oleh partai masing-masing. Tapi sampai saat ini, kita masih menunggu bagaimana dengan jawaban kalian terhadap anggota-anggota kalian yang pernah menghina rakyat. Terutama dan paling utama adalah juara dunia, manusia paling arogan sedunia yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata yang ngasih dia makan. Jadi, kapan kalian akan segera mengambil tindakan tegas? Oh, satu lagi, semoga kalian pernah dengar ya slogan "Save the best for the last". Nah, karena kalian ini lumayan terlambat ya dalam memberikan aksi, semoga saat kalian muncul, kualitas yang kalian berikan sebagai respon adalah yang terbaik. Kita bisa belajar dari pos-pos sebelumnya, klarifikasi sebelumnya yang diberikan oleh partai politik, lumayan tidak tegas dalam kata-kata. Dengan kata-kata menonaktifkan, itu nggak terlalu transparan dan nggak jelas apa artinya, menonaktifkan di mana, apa fasilitas-fasilitas yang sudah hilang, sampai kapan dinonaktifkan, ataukah ini sama dengan dipecat, dan lain dan sebagainya. Jadi, kita berharap karena kalian sudah merespon paling lama, semoga kalian datang dengan respon yang sangat tegas. Pecat sebagai anggota parlemen, pecat sebagai anggota parpol, diharamkan untuk pernah masuk lagi ke anggota partai politik. Yang tegas, yang jelas, yang transparan, yang tidak dengan pidato-pidato normatif yang membuat masyarakat bertanya-tanya lagi apa ini artinya dinonaktifkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pak, kalau mau berpikir secara logika, ya, gaji Bapak di tahun 2000-an 80 juta. Jadi Bapak ngapain jadi DPR? Ngapain mau masuk DPR? Alasannya apa? Pasti alasan utamanya ingin membantu rakyat, ingin menjadi wakil rakyat, ingin mensejahterakan rakyat, ingin menyuarakan rakyat, ingin mencari keadilan rakyat. Klasik alasannya. Bilang aja kalian masuk DPR ada tujuan pribadi. Kalau nggak ada ngapain? Kita rakyat jelata yang merantau di kota orang dengan gaji 5-6 juta aja bisa kontrak rumah, bisa hidup, bisa makan, bisa kasih anak bibi makan. Kenapa kalian nggak bisa? Kalian digaji pakai uang rakyat. Kita rakyat jelata kerja untuk bayar pajak buat gaji kalian. Mikir, pantesan banyak artis sekarang jadi DPR. Malahan ada ibu DPR yang mengeluh, macet. Ada bapak DPR yang main jedak-jeduk. Ada satu lagi bapak DPR tuh siapa yang bilang kita artis. Emang anggota DPR nggak boleh bikin konten? Kan kita artis. Nyanyi. Wah, lawak bapak ini. Kalau memang gajinya udah 80 juta, ngapain masuk jadi anggota dewan? Anggota dewan itu memberi diri.
pikiran, tenaga untuk masyarakat, untuk negara, untuk negeri tercinta ini. Tapi ini udah ngotot-ngotot masalah gaji. Kalau memang gajinya udah 80 juta, ngapain masuk jadi anggota dewan? Yang kita tahu seseorang yang akan jadi anggota dewan udah siap secara finansial, mental, segala macam sudah siap untuk masuk dan mengabdikan diri dan materinya itu untuk masyarakat. Tetapi yang terjadi sekarang kebalikannya. Kebanyakan orang yang punya cita-cita untuk jadi anggota dewan, tendensinya udah berbeda, merasa bahwa pada saat duduk menjadi dewan itu penghasilannya lumayan wah gitu. Itu yang terjadi sekarang. Salah kaprah sebenarnya. Dan akhirnya bapak ini membuka aibnya sendiri. Kalau memang sudah 80 juta ngapain jadi anggota dewan? Itu sudah sama dengan beberapa personil yang saat ini terlibat dengan kasus-kasus, terlibat dengan masalah-masalah dengan masyarakat. Itu dikarenakan oleh tendensinya mereka itu, dia udah nggak bener. Yang udah bilang kalau waktu jadi artis yang setiap hari bisa terima berapa juta, 10 juta. Terus dibandingin sekarang cuma 3 juta. Lah lanjut ngapain mau jadi anggota dewan? Kalau memang dulunya udah terima 10 juta per hari. Apalagi ini udah 80 juta. Lantas niat Anda jadi anggota dewan untuk apa? Ladang yang basah, menggiurkan. Dan memang sudah jadi rahasia umum ya, bahkan sudah bisa kita lihat secara nyata gitu. Mereka banyak, tidak semua, tapi banyak yang dulunya nggak ada apa-apa, berjuang untuk jadi anggota dewan. Setelah naik jadi anggota dewan, dalam 1 tahun, bahkan ada yang belum sampai setahun, sudah renovasi rumahnya gedongan, sudah punya tanah di mana, sudah punya ini di mana, mobilnya udah diganti-ganti yang ini. Wow, keren kan? Itu menggiurkan sekali. Jadi ngakak gue sama orang-orang yang kayak gini. Makanya perlu reformasi. Ini dewan ini perlu reformasi. Perlu ada pembenahan, pembaruan. Dan satu hal yang sudah bermasalah, itu jangan cuma bicara dinonaktifkan. Pengertian daripada kata nonaktif itu nggak jelas. Jadi memang dipecat atau diberhentikan. Jangan sekali-kali lagi kita mau dikibuli dengan kalimat nonaktif. Ya? Oke deh. Gue jadi ngakak. Anggota DPR fraksi PDIP ogah dibandingkan dengan rakyat jelata. Liku huru-hara hidup di negara Konoha Wakanda ini ya. Setiap gue buka mata sekarang yang gue bikin penasaran adalah gebrakan apa lagi yang dilakukan oleh anggota-anggota kita atau pemerintahan kita. Setuju Pak, setuju banget saya. Rakyat jelata seperti saya ini tidak bisa dibandingkan dengan kalian-kalian. Sekalipun kalian adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kalian juga para netizen jangan sakit hati kalau dibilang rakyat jelata. Rakyat jelata menurut Kamus KBBI itu adalah artinya bukan bangsawan. Ya kan memang benar, kita ini bukan bangsawan. Jadi jangan sakit hati kalau dibilang rakyat jelata. Tapi permasalahannya, untuk mencapai posisi Bapak sekarang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kalian itu membutuhkan rakyat jelata seperti saya dan kita masyarakat Indonesia ini. Ngomong-ngomong, kalau dulu gaji Bapak sudah mencapai 80 juta, kenapa Bapak pindah ke DPR yang hanya 51 juta, Pak? Kalau Bapak sebagai anggota Dewan tidak mau disamakan dengan rakyat jelata seperti tukang becak, seperti apa dan segala macam rakyat jelata yang Bapak bilang itu, lalu Bapak itu mau disamakan dengan siapa? Sedangkan konotasi Bapak adalah, jabatan Bapak adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat mau disamakan dengan BUMN, Pak? Gak bisa, Pak. BUMN itu bukan wakil rakyat. Yang wakil rakyat itu Anda. Lalu Anda bilang, banyak anggota DPR itu yang di luar daerah. Oke, tapi apakah memang kalau mereka di luar daerah, mereka harus diberikan 50 juta setiap bulannya? 50 juta itu kan bantuan dari negara, bantuan dari pajak rakyat gitu ya. Gak bisa tuh cari yang budgetnya lebih murah sedikit gitu, yang budgetnya 10 juta per bulan. Jadi 1 tahun itu ngontrak rumahnya aja udah 120 juta gitu, Pak. Jadi gak perlu 50 juta, gak perlu 600 juta per tahun juga tuh kontrak rumahnya tuh gak perlu gitu loh, Pak. Terus apakah butuh seseorang seperti Nafa Urbach yang rumahnya masih di Bintaro ke Senayan itu juga harus diberikan rumah? Itu kan bukan di luar daerah yang di luar planet gitu, Pak. Enggak, bukan yang kantornya di Senayan terus dia itu dari Bandung, enggak gitu juga, Pak.
Pak, kalau menurut saya ya Bapak jangan mengeluarkan statement-statement yang bisa mengundang emosi, memacu adrenalin para rakyat gitu Pak. Karena gimana ya Pak ya? Maksud saya juga jangan terlalu sombong gitu Pak, jangan terlalu meninggi gitu Pak. Gaji Bapak dan teman-teman Bapak itu masih berasal dari kami gitu loh Pak. Tunjangan beras, tunjangan pajak, tunjangan bensin, tunjangan apapun itu yang kalian miliki saat ini pun juga masih dari saya dan masih dari teman-teman saya. Omongan Bapak yang terlalu meninggi ini kok jadi kayak seolah-olah seperti meremehkan rakyat jelata ya Pak ya. Sedangkan Bapak bisa berada di DPR ini karena rakyat jelata seperti kita-kita ini loh. Padahal perbedaannya udah jelas Pak. Kalau misalkan katanya jangan disamakan dengan rakyat jelata gitu ya. Anggota DPR itu jangan disamakan dengan rakyat jelata. Kalau mau menyamakan itu dengan BUMN. Pak, perbedaannya sudah jelas ya Pak. Kalau BUMN itu menghasilkan, sedangkan DPR itu menghabiskan anggaran. Dan perbedaannya adalah Dewan Perwakilan Rakyat tapi tidak mau disamakan dengan rakyat. Itu berarti wakil yang mana? Wakil rakyat mana yang Bapak wakilkan gitu? Rakyat yang mana yang Bapak wakilkan? Saya memutar ulang berkali-kali video Bapak ini ya, kayak Dewan Perwakilan Rakyat tapi tidak mau disamakan dengan rakyat. Itu gimana ya poinnya ya? Nggak ngerti saya. Coba Bapak bisa jelaskan nggak gitu Pak? Terus kalau permasalahan tunjangan rumah ya, menurut saya pribadi gitu ya, kayak ya kalau misalkan sudah tahu dapat bantuan dari negara, dapat bantuan dari pajak rakyat gitu ya, ya jangan 50 juta diketok semuanya gitu dong. Kalau misalkan yang memang daerahnya masih terjangkau, ya udah nggak usah dikasih rumah dinas, nggak usah dikasih 50 juta, nggak usah dikasih tunjangan rumah dan segala macam. Sekalipun mau diberikan tunjangan, menurut saya nggak perlu 50 juta Pak. Itu kan bantuan, namanya bantuan. Sekalipun dikasih bantuan cuma 5 juta atau 10 juta atau 15 juta per bulan, ya sudah, pakailah itu. Karena hanya ada itu dana yang diberikan. Namanya dibantu. Dibantu kok malah, dibantu kok maksa. Nggak mau harus 50 juta, nggak mau harus 70 juta, nggak mau harus 100 juta. Lah, itu mah bukan ngebantu namanya, bukan tunjangan namanya. Tapi dari sekian panjang obrolan Bapak ya, dari sekian panjang banget omongan Bapak itu, yang saya pikirkan dari tadi itu cuma satu Pak. Wakil rakyat tidak mau disamakan dengan rakyat itu bagaimana konsepnya?